Karena kangge dokumentasi kita nanti bentuknya insya Allah akan dijadikan buku dan juga bentuk streaming video tentang profil daripada Pondok Pesantren Yafata, Pak Haji. Kapan berdirinya Pondok Pesantren Yafata, Pak? Pesantren Yafata itu berdiri pada tahun 1990. Pasnya memang pada tanggal 7 bulan 9 tahun 1998. Tapi diyasankan, kemudian dibentuk yayasan pada tanggal 13 Februari 1990. Jadi kalau berdirinya pas tanggal 7 bulan Muharram, 7 Muharram bukan 7 Muharram 1350 Hijriah itu. Nah, baru berdiri. Kemudian dibuat notaris ke yayasan, berdirinya pada tanggal 13 Februari 1990. Nah, sejak itu jadi diformilkan. Misalnya pesantren tradisional, jadi semula kita hanya salafiyah saja, santri, dan awalnya hanya 13 orang santri, ya, dan itu tidak ada sekolahnya. Kemudian kita bentuk yayasan, baru didirikanlah madrasah sanawiyah. Kalau sebelumnya ada paket B dulu, paket B, tapi karena bertambah anaknya menjadi 32 orang, maka didirikanlah izin untuk madrasah sanawiyah. Itu berdiri gitu. Untuk pertanyaan kedua, Pak Haji, siapa orang yang mewakafkan pertama kali ke Pondok Pesantren Yafata? Yang mewakafkan itu namanya Bapak Haji Odi Karto, pensiunan TNI Angkatan Darat dari Koramil Kalijati. Jadi setelah beliau pulang dari Makkah, kemudian kita sering bertemu dan sering diskusi, dan beliau mewakafkan tanah ini. Awal cerita mulainya ketika Pak Haji dari Garut kemudian diminta oleh beliau atau bagaimana, Pak Haji? Begini, kita itu dari Garut kerja di kantor Urusan Agama, kemudian diangkat di KUA Kalijati pada tahun 79 mulainya. 79. Nah, setelah menjadi kepala KUA pada tahun 87 KUA Kalijati, kan tahun 85 kepala KUA itu bener pindah ke Kalijati, dulunya start di Kalijati. Jadi sering bertemu dengan Pak Haji Odi Karto, dan termasuk kalau beliau sebagai babinsa yang selalu mendampingi kita ketika ada acara mauludan, tajaban gitu. Nah, kemudian kita meminta kepada beliau, asalnya itu mau minjem uang, mau mendirikan pesantren itu di Sukasari, karena ada sebuah rumah yang mau dijual dan ada empang besar gitu. Nah, harganya sekitar 5 juta. Kita punya uang cuma 2 juta. Jadi mau minjam kepada beliau 3 juta. Cerita minjam itu, baru beliau mengatakan mau bikin apa, untuk tempat anak-anak gitu. Sudah saja, karena kalau begitu saya mau mewakafkan ini. Itu asal mulanya beliau mewakafkan itu. Saya bertanya kepada Pak Ajan Abdul Haq yang di Purwadadi, Pak, begini ceritanya, bagaimana ada orang yang mewakafkan untuk pesantren, apa diterima atau tidak? Kata Pak Ajan Abdul Haq, terima tempatnya, tapi posisinya sepertinya kurang pas yang dikata saya itu, karena dia apa-apa terima aja, karena sulit untuk insya Allah berkah. Itu asal mulanya, kata Pak Ajan Abdul Haq. Langsung beliau yang menerima itu, mengikrarkan dan menyaksikan
ikrarnya Pak Haji Adi Tarto. Kebun Kintang berapa meter dulu beliau ketika mau kampung? Pertama itu beliau hanya sekitar 1.500 meter. Kemudian yang kedua kalinya, karena itu waktu itu beliau mengatakan kalau ada kemajuan silakan untuk ditambah lagi. Beliau mewakafkan lagi yang kedua kalinya untuk masjid ke sini. Asalnya itu sekitar rumah, sekitar rumah dan rumahnya itu yang wakaf itu. Nah, setelah itu setelah bikin masjid, karena anak-anak tidak ada tempat untuk belajar, minta supaya ditambah lagi. Jadi yang ketiga kalinya beliau sehingga menjadi jumlahnya hampir 2.550 meter. Nah, itu yang kelima oleh KPG itu yang ke sebelah timur dibikin madrasah. Itu ceritanya. Jadi sudah 3 kali wakaf. Bahkan beliau waktu masih hidupnya, kalau masih kurang masih ada tanah tambah lagi. Silakan kalau ada tanah. Kira-kira siapa donatur pertama Pak Haji ketika itu? Donatur pertama itu dari Kalijati, pasar Kalijati. Di antaranya Pak Haji Manud Zakaria, itu almarhum. Pak Haji Daniawan, ya almarhum. Kemudian yang masih ada Pak Haji Ujar termasuk. Ujar itu juga membantu. Dan haji-haji yang ada di sekitar itu, sekitar Kalijati di pasar, ya, terutama di daerah pasar itu yang memberikan bantuan itu. Pak Habib Hussein, Habib Hussein dan Habib Hasan masing-masing itu yang memberi bantuan pertama itu. Dan kemudian yang di sininya Pak Haji Onong Pak sebagai kepala desa. Ya, bahkan beliau memindahkan madrasah yang ada di balai desa ke sini. Jadi pertamanya itu madrasah di sana, di Nia, dipindahkanlah ke sini. Cikal bakal adanya madrasah itu. Itu ya lokal. Selanjutnya konten-konten kendala apa saja yang Pak Haji terima ketika itu, apa dari masyarakat atau dari warga sekitar? Ya, itu tantangan yang pertama ya memang kita diuji oleh Allah, karena ada masyarakat yang tidak setuju. Saya tidak setuju itu mereka mengatakan wah tidak akan kuat sampai seminggu 2 minggu juga udah bubar lagi. Tapi kita itu merupakan satu tantangan dengan etikat kita ingin memajukan agama, karena memang di sini itu termasuk daerah yang boleh dikatakan beling ya. Beling daerah itu, karena kita tahu di bawah di sini ada pinggir perkebunan sulit ya. Dan adat istiadat di sini itu masih kuat dulu. Mereka menyembeli kambing, saya melihat sendiri darahnya masih dijadikan baru, apalagi sapi. Sendiri seperti itu tantangan. Tapi saya beretikat ya apa-apa, adat istiadat orang tua silakan nanti, tapi yang penting anak-anaknya nanti bisa dapat gitu, untuk bisa diajak. Ya, bagaimana cara Pak Haji merekrut pertama kali santri supaya ada di pesantren? Memang yang pertama itu kita melalui, karena kebetulan sebagai kepala KUA, menginformasikan kepada amil-amil siapa yang punya anak yang ingin disantrenkan di sini. Dari kita kan semulanya hanya pesantren saja. Nah, kemudian alhamdulillah ada dari salah seorang amil yang menitipkan anaknya, kemudian hampir itu di pertamanya, sehingga jumlahnya hampir mencapai kepada 50 ya. Begitu dibuka langsung dibikinlah pondok yang sebelah sini. Nah, di pondok misalnya, karena anak lebih dari lebih dari 30 orang, dibikinlah pondok. Kalau dulunya itu masih bersama-sama di rumah oleh kita, di belakang. Putra dulu apa putri dulu Pak? Putra dulu, karena kita itu dulu tidak menginginkan putri sebetulnya, karena salah pihak itu. Tapi setelah dibuka sekolah, baru ada Pak Amil yang menitipkan putrinya gitu. Itu Pak Amil Kosasi yang di Lengkong pertama itu. Ya udah kita diterima. Kemudian Pak Amil yang di
Kalijati Barat, terus almarhum juga ada Pak Amidi. Itu asal ada perempuan itu di situ. Ada sekitar 5 orang. Oh, 5 orang. Ya, pertamanya. Kemudian kita akhirnya ya alhamdulillah para amil menitipkan asal semulanya gitu. Mungkin Pak Haji masih emut saha santri pertama ketika pas ya Fatabat dibangun. Dibangun itu ya Warna Lim. Oh, Pewarna Lim. Warna Lim itu termasuk santri pertama. Kemudian yang dari Kalijati, rekan-rekannya Warna Lim, dan Agus yang dari Garut, kemudian Jajak itu sudah almarhum. Itu termasuk santri-santri pertama. Sebetulnya santri-santri pertama itulah yang itu yang jadi itu yang lumayan gitu, ada mereka sudah mempunyai lagi tempat hatta yang pindah ke sana, ke mana, ke Kalimantan. Alhamdulillah di sana punya pondok dia. Nah itu jadi anak-anak yang kangge yayasana saha wae Pak Haji? yayasan yang pertama kita mendirikan itu Pak Haji Onong Farna, kemudian saya sendiri, Pak Udin almarhum, Pak Husain almarhum sudah tidak ada, kemudian Pak Haji Odi Kalto. Jadi 5 itu yang pertama mendirikan, dan kebetulan saya sebagai ketuanya. Kalau pendirinya itu 5 orang tadi. Pendirinya. Asal mulanya kan tidak ada MTS dan juga aliyah ya, Pak Iya, Haji? iya tidak ada asalnya, hanya santri itu. Kemudian kita setelah ada banyak santri, karena kasihan mereka itu paling betah 3 bulan sudah tidak lagi, dan karena memang ditinggalkan juga oleh saya, ditinggalkan. Nah kemudian kita minta bantuan adik saya yang namanya Adi Ibrahim. Kalau di sini beranak agak lumayan, dibuatlah kita juga Sanabia dan Alia. Sanabia berdiri tahun 92. Oh, 92 mulai ada. 2 itu. tahun setelah 2 tahun setelah itu dicoba, kita anak memang sampai kepada 50 santri. Hanya mereka tidak lama. Paling lama itu 6 bulan. Sehingga akhirnya kalau begini harus diikat dengan sekolah. Nah, diikat dengan sekolah alhamdulillah. Siswa pertama itu dari jumlah 50 itu cuma 22 orang sampai akhir kelas 3-nya. 22 orang. Yang pertama itu pengalaman yang di Lengkong. Itu termasuk anak yang cerdas itu. Tapi ya nasibnya seperti itu. Anak yang cerdas. Saya masih ingat itu. Ya, apa visi misi kira-kira Pak Haji membentuk santri ini pengen jadi seperti Ya, apa? kita mempunyai visi ingin membentuk insan yang berilmu dan berakhlakul karimah. Jadi mereka punya ilmu dan punya akhlak. Karena itu sebagai modal utama, supaya dia itu punya ilmu, punya akhlak, maka hidupnya akan mulia. Itu yang sebagai visi. Sehingga misinya itu kita mendirikan pesantren, mendirikan madrasah, ya, mengembangkan kegiatan sosial, jadi merekrut anak-anak yang tanpa asuhan, dulu itu seperti itu. Nah itu sebagai misinya kita kembangkan. Alhamdulillah. Kangge no terakhir Pak Haji, pesan Pak Haji kangge generasi penerus di payun khusus fokuskan Pak Haji. Jadi pesan pertama Kangge generasi penerus. untuk generasi yang akan datang, kita harus mempunyai ruh jihad. Artinya mempunyai ruh jihad untuk mengembangkan agama Islam. Karena oleh siapa lagi menegakkan nilai kalimatullah itu harus dari generasi-generasi yang akan datang. Makanya saya di sini sekarang sudah mulai estafet kepemimpinan itu mau diserahkan kepada anak-anak muda supaya mereka berkreatif, berkreasi. Karena ke depan tantangan kita itu akan lebih berat. Lebih beratnya karena situasi dan kondisinya sudah berbeda dengan yang dulu. Teknologi sekarang semakin canggih, dan dengan keberadaan kebebasan, globalisasi itu sangat banyak pengaruhnya terhadap kehidupan beragama. Belum paham-paham radikalisme dan sebagainya. Maka ini generasi muda harus disiapkan betul-betul. Mereka harus siap mental, harus siap ilmu, harus siap akhlak, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mengembangkan misi kita. Pesan kangge putra-putri Pak Haji pengen. Ya, pesan kita kepada anak-anak harus bisa melanjutkan kepemimpinan ini.
Jadi makanya alhamdulillah dari anak 4 ini semua laki-laki cuma 1, kemudian perempuan 3, tapi para mantu alhamdulillah dari orang tuanya diizinkan untuk bisa di sini, bisa dikumpulkan di sini sehingga untuk pengembangan ke depan itu ada di tangan-tangan mereka. Tangan-tangan mereka harus dilanjutkan. Terakhir panginten pesan kangge santri. Ya, pertama untuk santri-santri diharapkan pertama harus mempunyai kemauan yang keras dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Jangan leha-leha, jangan tergoda oleh hal-hal gangguan-gangguan, dan santri harus mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Seperti itu. Kangge alumni panginten kumaha? Ya, alumni mereka harus kreatif diharapkan. Jadi jangan merasa bangga atau merasa cukup dengan ilmu yang ada. Itu harus terus belajar, terus belajar. Jadi long education, long life education harus selama hidupnya harus belajar. Sebagai bahasa sabda Rasul juga kan demikian, bahwa minal mahdi lagi utubul ilma minal mahdi lagi itu harus belajar. Jangan merasa cukup di sini. Perkembangan ilmu dan teknologi harus juga dikejar. Para alumni jangan hanya segitu, tapi harus mengembangkan dirinya untuk kemajuan yayasan dan membantu juga setelah kembalinya untuk mengabdi di sini pada alumni itu. Diharapkan seperti itu. Karena kita juga diharapkannya kalau siapa lagi pesantrennya itu. Kan kebanyakan yang sekarang bubar pesantren karena alumninya tidak ada kepedulian. Jadi alumni harus ada kepedulian untuk pesantren. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Kita juga minta doanya mudah-mudahan kita yang ada di sini juga insya Allah bisa mengabdi selanjutnya ke masyarakat Pak Haji sebagai gambaran bahwa ini tolak ukur pertama kita gitu. Betul. Alhamdulillah.